Ibu, Ananda, kau akan segera memimpin dunia langit. Sesuai aturan bangsa langit, kau harus turun ke dunia fana untuk berlatih. Kali ini kau pergi, kau harus temukan wanita idamanmu. Keturunan dewa kita sangat sedikit. Kau adalah generasi ke-9 satu-satunya penerus. Kau harus lanjutkan garis keturunan perbanyak keturunan untuk bangsa dewa kita. aku mengerti. Hormat mengantar Tuan Muda. Mau apa ini? Mau apa sih ini? Anak durhaka. Kau berani lawan kata ayah. Ayah, aku nggak mau nikah. Itu Tuan Mardi. Dia kakek berumur 70-an atau 80-an. Ayah mau aku jadi selir. Bukankah ini sama saja menyeret anak sendiri ke neraka? Aku nggak mau. Tuan Besar, Nadira itu putri kandungmu. Kenapa kau tega banget? Diam kau. Ibu! Kamu nggak usah ikut bicara. Individu yang hina? Sudah dicarikan jodoh bagus. Masih saja banyak alasan. Kakak, urusan pernikahan itu urusan orang tua. Ayah sudah menyiapkan jodoh untukmu. Kamu masih berani menolak? Aku beda. Ayah sudah menyiapkan jodoh untukku. Aku nurut saja menikah. Ayah menikahkanmu dengan konglomerat di kota Kinyang, jadi istri sah. Tapi aku malah dijodohkan dengan kakek tua, jadi istri mudanya. Apa adil begitu? Nadira! Anak durhaka. Kau harus nikah hari ini. Mau nggak mau kau harus nikah. Ayah, kalau ayah terus paksa aku bakal bunuh diri di sini juga, biar orang lihat sendiri. Ayahku ini betapa jahatnya dia. Kau! Kalau kau nggak mau nikah sama Tuan Mardi, akan ku nikahkan kau sama pengemis paling hina di dunia ini. Aku akan menikahkanmu dengan pengemis paling hina di dunia ini. Meskipun menikah dengan pengemis, aku tetap nggak mau jadi selir siapapun. Baiklah. Itu siapa ya? Panggil aku ya. Kemari. Kau mau istri nggak? Berani-beraninya mempermainkan aku. Mau. Nadira! Ibu, nanti kalau aku nggak di samping ibu harus jaga diri baik-baik ya. Boleh nggak? Kita minta tolong lagi sama ayah ya. Kita coba minta tolong lagi sama ayah ya. Sudahlah. Ku nggak kau minta sama dia. Nggak nyangka ya, Tuan Besar Nirwana sampai menikahkan putri sulungnya sama pengemis ini. Katanya sih sebenarnya dia mau dijadikan istri kedua Tuan Besar Mardi. Tapi putri sulungnya lebih baik mati daripada menyerah. Akhirnya, karena marah besar, ia langsung menikahkannya sama pengemis itu. Menurutku sih gadis itu keras kepala. Walaupun Tuan Besar Mardi sudah tua, setidaknya dia kaya raya. Menikah dengannya pasti hidup mewah, nggak akan kekurangan. Sekarang malah menikah sama pengemis hina kayak gini. Apa bisa hidup enak? Iya juga. Mau hidup kayak apa coba? Terakhir aku tanya, yakin nggak akan menyesal? Nggak menyesal. Ayo, pulang bareng.
Aku ini pengemis nggak punya rumah. Terpaksa bermalam di sini semalam. Kalau sudah menikah, ikut suami. Ini ada apa sebenarnya? Sayang, malam pertama itu sangat berharga. Ayo kita minum arak pernikahan. Tuan Muda Dewi Langit 9 memanggil Anda segera kembali ke istana. Baik, kau boleh pergi. Baik. Sayang, kau sudah bangun. Nadira, ada urusan yang harus kuselesaikan. Harus pergi selama 7 hari. 7 hari lagi, aku pasti akan menjemputmu. Sudah 7 tahun berlalu. Kenapa suamiku belum juga kembali? Anakku, ibu menyerahkan cincin giok ini padamu sebagai simbol pemimpin tertinggi dunia dewa. Mulai sekarang kau yang memimpin dunia dewa, bertanggung jawab atas seluruh dunia dewa. Baik, Ibu. Selamat Dewa Agung. Ibu, upacara penobatan sudah selesai. Aku harus pergi ke dunia manusia. Kau sudah menyelesaikan masa latihan. Kenapa harus ke dunia manusia? Aku punya istri di dunia manusia. Aku mau menjemput dia kembali. Benarkah? Iya. Tak kusangka, sekali kau ke dunia manusia, kau malah membawakan ibu menantu. Sekarang sudah punya menantu, berarti ibu bisa segera menggendong cucu, ya? Keluarga dewa kita turun-temurun hanya satu anak lelaki. Kamu sudah generasi ke-9 Shinshan dan Shinshin 9, satu-satunya penerus. Kalau istrimu bisa melahirkan anak dewa untuk keluarga kita, dia pasti jadi pahlawan besar. Ini kabar baik, benar-benar kabar baik. Cepat, siapkan hadiah mewah. Ananda, semua ini adalah hadiah pertemuan yang ibu siapkan buat menantuku. Buah persik abadi ini kalau dimakan bisa menambah umur 500 tahun. Minuman suci ini setetes saja bisa menyembuhkan segala penyakit. Mutiara malam ini adalah harta karun Laut Timur. Bisa membuat malam terang seperti siang. Cepat bawa semua hadiah ini dan jemput dia ke dunia manusia. Dunia iblis kacau. Aku harus pulang lebih awal untuk naik takhta. Sekarang sudah 7 hari berlalu. Pasti dia sudah menunggu lama ya. Mana cuma 7 hari? 1 hari di langit sama dengan 1 tahun di bumi. Berarti perempuan itu sudah menunggumu 7 tahun. Waduh, aku benar-benar lupa soal ini. Ananda, hadiahnya belum kau bawa. Sepertinya ibu harus turun sendiri bawa hadiah dan jemput menantu baikku ke dunia manusia. Gak berguna banget sih. Sudah seharian penuh, baju-baju ini masih belum bersih juga. Warga Nirwana gak pelihara orang malas. Aku kerja dari pagi sampai malam. Gak pernah ada waktu santai. Anak-anakku juga selalu ikut kerja terus. Ow! Jangan ganggu
ganggu ibuku. Jangan ganggu ibuku. Orang jahat. Kalian dua anak liar ini berani-beraninya membantah aku. Hari ini kalian nggak usah makan. Dulu suruh kau nikah sama Tuan Besar Margi. Kau kekeh nggak mau. Malah maksa nikah sama pengemis itu. Terus punya dua anak silan ini. Sekarang pengemis itu kabur. Kau bawa dua anak pengemis makan gratis di rumah Nirwana. Dasar rendahan. Jangan asal ngomong. Dia cuma pergi ada urusan. Dia pasti bakal balik jemput aku. Pengemis kau begitu bisa urus apa sih? Nyonya Rania dan Tuan Emas sudah pulang. Rania sudah pulang. Ayo cepat sambut mereka. Ayo. Kalian sudah pulang ya? Menantu Rania. Bu, aku datang jemput Bu dan Ayah ke pasar malam. Ibu ganti baju dulu ya, ajak ayahmu juga ke pasar malam. Menantu cepat, masuk dulu minum teh. Ibu mertua aku bawain hadiah buat ibu dan ayah mertua. Aduh, menantuku sungguh terlalu sopan. Hari ini ada pasar malam Dewa Agung ramai banget. Kita ke sana buat sembahyang ke Dewa Agung. Dewa pasti bakal melindungi keluarga Nirwana, rezeki lancar, sehat, dan panjang umur. Baik, Ayo, masuk dulu. Iya. ayo hati-hati jalannya. Kak Nadira memang nasibnya sial. Baru nikah, suaminya sudah kabur, terpaksa bawa dua anak pulang ke rumah makan gratis. Satu keluarga pengemis bau. Ih, jijik. Bu, gimana kalau kita ajak mereka juga? Pasti Dewa Agung akan jagain keluarga Nirwana. Bagus. Orang kayak gini harus sering disuruh kerja. Memang Rania paling pintar. Sudah, ayo cepat naik tandu, jangan sampai telat yang baiknya. Ya ampun, bukankah ini darah keturunan Tuan Muda? Kenapa bisa jatuh ke dunia manusia? Muda apa? Tuan Muda sudah resmi naik takhta, menguasai dunia dewa, dan menjadi Dewa Agung. Kakak, tempat ini terasa sangat familiar ya? Iya, rasanya seperti pulang ke rumah. Mohon Dewa Agung memberkati keluarga Nirwana kami, rezeki lancar, panjang umur, dan sehat selalu. Anak durhaka, ngapain kau masih berdiri di situ? Ayo cepat bawa dua anak liar berlutut dan memberi hormat. Kalau sampai menyinggung Dewa Agung, kau pasti tidak akan dimaafkan. Anak liar yang cuma punya ibu tanpa ayah. Benar-benar tak tahu diri. Bukan kau. Tuan muda kecil jangan. Tuan muda kecil, jangan. Benar-benar nggak boleh. Mana berani aku menerima kehormatan sebesar ini dari yang mulia anak dewa. Jangan lakukan itu. Sama sekali jangan lakukan itu. Apa yang terjadi ini? Ini sangat tidak membawa keberuntungan. Kau nggak apa-apa kan? Patung dewa meledak. Pasti ada yang membuat Dewa Agung murka, makanya patung dewa sampai meledak. Membuat Dewa Agung marah, kota Kinang bisa hancur nih. Lia benar. Dewa Agung, jangan marah. Dewa Agung, jangan marah. Dewa Agung, jangan marah. Dewa Agung sedang murka. Ini, apa keluarga Nirwana kita juga bakal ikut kena sial? Ini kita ini keluarga pedagang Dewa Agung itu sudah seperti orang tua buat kita. Jangan sampai menyinggung perasaan beliau. Ya, betul. Sebenarnya siapa sih yang memarahi Dewa Agung?
Itu mereka. Dua anak kecil itu. Bukan mereka. Anak-anak yang lahir dari pengemis. Mengotori gerbang kuil Dewa Agung, makanya bikin Dewa Agung murka. Bocah seperti ini nggak pantas masuk ke sini. Anak durhaka. Berani-beraninya kau memarahi Dewa Agung sampai mengurangi rezeki keluarga. Jangan sakiti ibuku. Ibu, Ananda, kau akan segera memimpin dunia langit. Sesuai aturan bangsa langit, kau harus turun ke dunia fana untuk berlatih. Kali ini kau pergi, kau harus temukan wanita idamanmu. Keturunan dewa kita sangat sedikit. Kau adalah generasi ke-9 di 1999. Satu-satunya penerus. Kau harus lanjutkan garis keturunan perbanyak keturunan untuk bangsa dewa kita. Aku mengerti. Hormat mengantar Tuan Muda. Mau apa ini? Mau apa sih ini? Anak durhaka. Kau berani lawan kata ayah. Ayah, aku nggak mau nikah. Itu Tuan Mardi. Dia kakek berumur 70-an atau 80-an. Ayah mau aku jadi selir. Bukankah ini sama saja menyeret anak sendiri ke neraka? Aku nggak mau. Tuan besar. Nadira itu putri kandungmu. Kenapa kau tega banget? Diam kau. Ibu, Kamu nggak usah ikut bicara. individu yang hina sudah dicarikan jodoh bagus. Masih saja banyak alasan. Kakak, urusan pernikahan itu urusan orang tua. Ayah sudah menyiapkan jodoh untukmu. Kamu masih berani menolak? Aku beda. Ayah sudah menyiapkan jodoh untukku. Aku nurut saja menikah. Ayah menikahkanmu dengan konglomerat di kota Kinjang, jadi istri sah. Tapi aku malah dijodohkan dengan kakek tua, jadi istri mudanya. Apa adil begitu? Anak durhaka. Kau harus nikah hari ini. Mau nggak mau kau harus nikah. Ayah, kalau ayah terus paksa aku bakal bunuh diri di sini juga, biar orang lihat sendiri. Ayahku ini betapa jahatnya dia. Kau! Kalau kau nggak mau nikah sama Tuan Mardi, akan ku nikahkan kau sama pengemis paling hina di dunia ini. Aku akan menikahkanmu dengan pengemis paling hina di dunia ini. Meskipun menikah dengan pengemis, aku tetap nggak mau jadi selir siapapun. Baiklah. Itu siapa ya? panggil aku ya. Kemari. Kau mau istri nggak? Berani-beraninya mempermainkan aku. Mau. Ibu, nanti kalau aku nggak di samping ibu harus jaga diri baik-baik ya. Boleh nggak? Kita minta tolong lagi sama ayah ya. Kita coba minta tolong lagi sama ayah ya. Sudahlah. Aku nggak kau minta sama dia. Nggak nyangka ya, Tuan Besar Nirwana sampai menikahkan putri sulungnya sama pengemis ini. Katanya sih sebenarnya dia mau dijadikan istri kedua Tuan Besar Mardi. Tapi putri sulungnya lebih baik mati daripada menyerah. Akhirnya, karena marah besar, ia langsung menikahkannya sama pengemis itu. Menurutku si gadis itu keras kepala. Walaupun Tuan Besar Mardi sudah tua, setidaknya dia kaya raya. Menikah dengannya pasti hidup mewah, nggak akan kekurangan. Sekarang malah menikah sama pengemis hina kayak gini.
Apa bisa hidup enak? Iya juga. Mau hidup kayak apa coba? Terakhir aku tanya, yakin gak akan menyesal? Nggak menyesal. Ayo, pulang bareng. Aku ini pengemis nggak punya rumah, terpaksa bermalam di sini semalam. Kalau sudah menikah, ikut suami. Ini ada apa sebenarnya? Sayang, malam pertama itu sangat berharga. Ayo kita minum arak pernikahan. Tuan Muda Dewi Langit 9 memanggil Anda segera kembali ke istana. Baik, kau boleh pergi. Baik. Sayang, kau sudah bangun. Nadira, ada urusan yang harus kuselesaikan. Harus pergi selama 7 hari. 7 hari lagi, aku pasti akan menjemputmu. Sudah 7 tahun berlalu. Kenapa suamiku belum juga kembali? Anakku, ibu menyerahkan cincin giok ini padamu sebagai simbol pemimpin tertinggi dunia dewa. Mulai sekarang kau yang memimpin dunia dewa, bertanggung jawab atas seluruh dunia dewa. Baik, Ibu. Selamat Dewa Agung. Ibu, upacara pengobatan sudah selesai. Aku harus pergi ke dunia manusia. Kau sudah menyelesaikan masa latihan. Kenapa harus ke dunia manusia? Aku punya istri di dunia manusia. Aku mau menjemput dia kembali. Benarkah? Iya. Tak kusangka, sekali kau ke dunia manusia, kau malah membawakan ibu menantu. Sekarang sudah punya menantu, berarti ibu bisa segera menggendong cucu, ya? Keluarga dewa kita turun-temurun hanya satu anak lelaki. Kamu sudah generasi ke-9 Shinshan dan Shinshin 9. Satu-satunya penerus. Kalau istrimu bisa melahirkan anak dewa untuk keluarga kita, dia pasti jadi pahlawan besar. Ini kabar baik, benar-benar kabar baik. Cepat, siapkan hadiah mewah. Ananda, semua ini adalah hadiah pertemuan yang ibu siapkan buat menantuku. Buah persik abadi ini kalau dimakan bisa menambah umur 500 tahun. Minuman suci ini setetes saja bisa menyembuhkan segala penyakit. Mutiara malam ini adalah harta karun Laut Timur. Bisa membuat malam terang seperti siang. Cepat bawa semua hadiah ini dan jemput dia ke dunia manusia. Dunia iblis kacau. Aku harus pulang lebih awal untuk naik takhta. Sekarang sudah 7 hari berlalu. Pasti dia sudah menunggu lama ya. Mana cuma 7 hari?
1 hari di langit sama dengan 1 tahun di bumi. Berarti perempuan itu sudah menunggumu 7 tahun. Waduh, aku benar-benar lupa soal ini. Ananda, hadiahnya belum kau bawa. Sepertinya ibu harus turun sendiri bawa hadiah dan jemput menantu baikku ke dunia manusia. Gak berguna banget sih. Sudah seharian penuh, baju-baju ini masih belum bersih juga. Warga Nirwana nggak pelihara orang malas. Aku kerja dari pagi sampai malam. Nggak pernah ada waktu santai. Anak-anakku juga selalu ikut kerja terus. Ow! Jangan ganggu ibuku! Jangan ganggu ibuku. Orang jahat! Kalian 2 anak liar ini berani-beraninya membantah aku. Hari ini kalian nggak usah makan. Dulu suruh kau nikah sama Tuan Besar Margi. Kau kekeh nggak mau. Malah maksa nikah sama pengemis itu. Terus punya 2 anak silan ini. Sekarang pengemis itu kabur. Kau bawa 2 anak pengemis makan gratis di rumah Nirwana. Dasar rendahan! Jangan asal ngomong. Dia cuma pergi ada urusan. Dia pasti bakal balik jemput aku. Pengemis kau begitu bisa urus apa sih? Nyonya Rania dan Tuan Emas sudah pulang. Rania sudah pulang. Ayo cepat sambut mereka. Ayo. Kalian sudah pulang ya? Menantu Rania. Bu, aku datang jemput Bu dan Ayah ke pasar malam. Ibu ganti baju dulu ya, ajak ayahmu juga ke pasar malam. Menantu cepat, masuk dulu minum teh. Ibu mertua aku bawain hadiah buat ibu dan ayah mertua. Aduh, menantuku sungguh terlalu sopan. Hari ini ada pasar malam Dewa Agung ramai banget. Kita ke sana buat sembahyang ke Dewa Agung. Dewa pasti bakal melindungi keluarga Nirwana, rezeki lancar, sehat, dan panjang umur. Baik, Ayo, masuk dulu. Iya. ayo hati-hati jalannya. Kak Nadira memang nasibnya sial. Baru nikah, suaminya sudah kabur, terpaksa bawa 2 anak pulang ke rumah makan gratis. Satu keluarga pengemis bau. Ih, jijik. Bu, gimana kalau kita ajak mereka juga? Pasti Dewa Agung akan jagain keluarga Nirwana. Bagus! Orang kayak gini harus sering disuruh kerja. Memang Rania paling pintar. Sudah, ayo cepat naik tandu, jangan sampai telat yang baiknya. Ya ampun, bukankah ini darah keturunan Tuan Muda? Kenapa bisa jatuh ke dunia manusia? Muda apa? Tuan Muda sudah resmi naik takhta, menguasai dunia dewa, dan menjadi Dewa Agung. Kakak, tempat ini terasa sangat familiar ya? Iya, rasanya seperti pulang ke rumah. Mohon Dewa Agung memberkati keluarga Nirwana kami, rezeki lancar, panjang umur, dan sehat selalu. Anak durhaka, ngapain kau masih berdiri di situ? Ayo cepat bawa 2 anak liar berlutut dan memberi hormat. Kalau sampai menyinggung Dewa Agung, kau pasti tidak akan dimaafkan. Anak liar yang cuma punya ibu tanpa ayah. Benar-benar tak tahu diri. Bukan kau. Tuan muda kecil jangan. Tuan muda kecil, jangan. Benar-benar nggak boleh. Mana berani aku menerima kehormatan sebesar ini dari yang mulia anak dewa. Jangan lakukan itu. Sama sekali jangan lakukan itu. Apa yang terjadi ini? Ini sangat tidak membawa keberuntungan. Kau nggak apa-apa kan?
patung dewa meledak. Pasti ada yang membuat Dewa Agung murka, makanya patung dewa sampai meledak. Membuat Dewa Agung marah, kotak ini yang bisa hancur nih. Lihat benar. Dewa Agung, jangan marah. Dewa Agung, jangan marah. Dewa Agung, jangan marah. Dewa Agung sedang murka. Ini, apa keluarga Nirwana kita juga bakal ikut kena sial? Kita ini keluarga pedagang Dewa Agung itu sudah seperti orang tua buat kita. Jangan sampai menyinggung perasaan beliau. Ya, betul. Sebenarnya siapa sih yang memarahi Dewa Agung? Itu mereka. Dua anak kecil itu. Bukan mereka. Anak-anak yang lahir dari pengemis. Mengotori gerbang kuil Dewa Agung, makanya bikin Dewa Agung murka. Bocah seperti ini nggak pantas masuk ke sini. Anak durhaka. Berani-beraninya kau memarahi Dewa Agung sampai mengurangi rezeki keluarga. Jangan sakiti ibuku. Aku akan menikahkanmu dengan pengemis paling hina di dunia ini. Meskipun menikah dengan pengemis, aku tetap nggak mau jadi selir siapapun. Baiklah. Itu siapa ya? Panggil aku ya. Kemari. Kau mau istri nggak? Berani-beraninya mempermainkan aku. Mau. Kaki Rasau. Kaki Rasau. Kaki Rasau. Ibu, nanti kalau aku nggak di samping ibu harus jaga diri baik-baik ya. Boleh nggak? Kita minta tolong lagi sama ayah ya. Kita coba minta tolong lagi sama ayah ya. Sudahlah. Aku nggak kau minta sama dia. Kaki Rasau. Kaki Rasau. Kaki Rasau. Ibu. Kaki Rasau. Nggak nyangka ya, Tuan Besar Nirwana sampai menikahkan putri sulungnya sama pengemis ini. Katanya sih sebenarnya dia mau dijadikan istri kedua Tuan Besar Mardi. Tapi putri sulungnya lebih baik mati daripada menyerah. Akhirnya, karena marah besar, ia langsung menikahkannya sama pengemis itu. Menurutku sih gadis itu keras kepala. Walaupun Tuan Besar Mardi sudah tua, setidaknya dia kaya raya. Menikah dengannya pasti hidup mewah, nggak akan kekurangan. Sekarang malah menikah sama pengemis hina kayak gini. Apa bisa hidup enak? Iya juga. Mau hidup kayak apa coba? Terakhir aku tanya, yakin gak akan menyesal? Nggak menyesal. Ayo, pulang bareng. Aku ini pengemis nggak punya rumah, terpaksa bermalam di sini semalam. Kalau sudah menikah, ikut suami. Ini ada apa sebenarnya? Sayang, malam pertama itu sangat berharga. Ayo kita minum arak pernikahan.
难眠，最难舍弃昨日当风的是宁愿此事故。 Tuan Muda Dewi Langit 9 memanggil Anda segera kembali ke istana. Baik, kau boleh pergi. Baik. Sayang kau sudah bangun. Nadira, ada urusan yang harus kuselesaikan. Harus pergi selama 7 hari. 7 hari lagi, aku pasti akan menjemputmu. Sudah 7 tahun berlalu. Kenapa suamiku belum juga kembali? Anakku, ibu menyerahkan cincin giok ini padamu sebagai simbol pemimpin tertinggi dunia dewa. Mulai sekarang kau yang memimpin dunia dewa, bertanggung jawab atas seluruh dunia dewa. Baik, Ibu. Selamat Dewa Agung. Ibu, upacara penobatan sudah selesai. Aku harus pergi ke dunia manusia. Kau sudah menyelesaikan masa latihan. Kenapa harus ke dunia manusia? Aku punya istri di dunia manusia. Aku mau menjemput dia kembali. Benarkah? Iya. Tak kusangka, sekali kau ke dunia manusia, kau malah membawakan ibu menantu. Sekarang sudah punya menantu, berarti ibu bisa segera menggendong cucu, ya? Keluarga dewa kita turun-temurun hanya satu anak lelaki. Kamu sudah generasi ke-9 satu-satunya penerus. Kalau istrimu bisa melahirkan anak dewa untuk keluarga kita, dia pasti jadi pahlawan besar. Ini kabar baik, benar-benar kabar baik. Cepat, siapkan hadiah mewah. Ananda, semua ini adalah hadiah pertemuan yang ibu siapkan buat menantuku. Buah persik abadi ini kalau dimakan bisa menambah umur 500 tahun. Minuman suci ini setetes saja bisa menyembuhkan segala penyakit. Mutiara malam ini adalah harta karun Laut Timur. Bisa membuat malam terang seperti siang. Cepat bawa semua hadiah ini dan jemput dia ke dunia manusia. Dunia iblis kacau. Aku harus pulang lebih awal untuk naik takhta. Sekarang sudah 7 hari berlalu. Pasti dia sudah menunggu lama ya. Mana cuma 7 hari? 1 hari di langit sama dengan 1 tahun di bumi. Berarti perempuan itu sudah menunggumu 7 tahun. Waduh, aku benar-benar lupa soal ini. Ananda, hadiahnya belum kau bawa. Sepertinya ibu harus turun sendiri bawa hadiah dan jemput menantu baikku ke dunia manusia. Gak berguna banget sih. Sudah seharian penuh, baju-baju ini masih belum bersih juga. Warga Nirwana gak pelihara orang malas. Aku kerja dari pagi sampai malam. Gak pernah ada waktu santai. Anak-anakku juga selalu ikut kerja terus. Ow! Jangan ganggu ibuku! Jangan ganggu ibuku. Orang jahat! Kalian 2 anak liar ini berani-beraninya membantah aku. Hari ini kalian gak usah makan. Dulu suruh kau nikah sama Tuan Besar Margi. Kau kekeh gak mau. Malah maksa nikah sama pengemis itu. Terus punya 2 anak silan ini. Sekarang pengemis itu kabur. Kau bawa 2 anak pengemis makan gratis di rumah Nirwana. Dasar rendahan! Jangan asal ngomong. Dia cuma pergi ada urusan. Dia pasti bakal balik jemput aku. Pengemis bau begitu bisa urus apa sih? Nyonya Rania dan Tuan Emas sudah pulang. Rania sudah pulang. Ayo cepat sambut mereka. Ayo. Kalian sudah pulang ya? Menantu Rania. Bu, aku datang jemput Bu dan Ayah ke pasar malam. Ibu ganti baju dulu ya, ajak ayahmu juga ke pasar malam. Menantu cepat, masuk dulu minum teh. Ibu mertua aku bawain hadiah buat ibu dan ayah mertua.
Aduh, menantuku sungguh terlalu sopan. Hari ini ada pasar malam Dewa Agung ramai banget. Kita ke sana buat sembahyang ke Dewa Agung. Dewa pasti bakal melindungi keluarga Nirwana, rezeki lancar, sehat, dan panjang umur. Baik, Ayo, masuk dulu. Iya. ayo hati-hati jalannya. Kak Nadira memang nasibnya sial. Baru nikah, suaminya sudah kabur, terpaksa bawa 2 anak pulang ke rumah makan gratis. Satu keluarga pengemis bau. Ih, jijik. Gimana kalau kita ajak mereka juga? Pasti Dewa Agung akan jagain keluarga Nirwana. Harus! Orang kayak gini harus sering disuruh kerja. Memang Rania paling pintar. Sudah, ayo cepat naik tandu, jangan sampai telat yang baiknya. Ya ampun, bukankah ini darah keturunan Tuan Muda? Kenapa bisa jatuh ke dunia manusia? Muda apa? Tuan Muda sudah resmi naik takhta, menguasai dunia dewa, dan menjadi Dewa Agung. Kakak, tempat ini terasa sangat familiar ya? Iya, rasanya seperti pulang ke rumah. Mohon Dewa Agung memberkati keluarga Nirwana kami, rezeki lancar, panjang umur, dan sehat selalu. Anak durhaka, ngapain kau masih berdiri di situ? Ayo cepat bawa 2 anak liar berlutut dan memberi hormat. Kalau sampai menyinggung Dewa Agung, kau pasti tidak akan dimaafkan. Anak liar yang cuma punya ibu tanpa ayah. Benar-benar tak tahu diri. Bukan kau. Tuan muda kecil jangan. Tuan muda kecil, jangan. Benar-benar nggak boleh. Mana berani aku menerima kehormatan sebesar ini dari yang mulia anak dewa. Jangan lakukan itu. Sama sekali jangan lakukan itu. Apa yang terjadi ini? Ini sangat tidak membawa keberuntungan. Kau nggak apa-apa kan? Patung dewa meledak. Pasti ada yang membuat Dewa Agung murka, makanya patung dewa sampai meledak. Membuat Dewa Agung marah, kota Kinang bisa hancur nih. Iya benar. Dewa Agung, jangan marah. Dewa Agung, jangan marah. Dewa Agung, jangan marah. Dewa Agung sedang murka. Ini, apa keluarga Nirwana kita juga bakal ikut kena sial? Kita ini keluarga pedagang Dewa Agung itu sudah seperti orang tua buat kita. Jangan sampai menyinggung perasaan beliau. Ya betul. Sebenarnya siapa sih yang memarahi Dewa Agung? Itu mereka. 2 anak kecil itu. Bukan mereka. Anak-anak yang lahir dari pengemis. Mengotori gerbang kuil Dewa Agung, makanya bikin Dewa Agung murka. Bocah seperti ini nggak pantas masuk ke sini. Anak durhaka. Berani-beraninya kau memarahi Dewa Agung sampai mengurangi rezeki keluarga. Jangan sakiti ibuku.